salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini pembahasan materi fisika untuk kelas 11, melanjutkan dari materi elastisitas yang lalu. Yaitu pada saat ini kita akan membahas tentang tegangan dan regangan. Jadi yang lalu, pegas jika ditarik dengan suatu gaya tertentu dia akan memanjang, dan kemudian jika gayanya dilepaskan dia kembali kepada panjang semula. Nah, selain menjadi bertambah panjang, pegas tersebut juga menjadi tegang. Selain tegang juga bisa menjadi merenggang partikel-partikel yang ada pada pegas tersebut. Misalnya kalau Anda pegang salah satu jari tangan Anda, misalnya telunjuk, kemudian Anda tarik, maka pada ruas-ruas telunjuk tadi ada terasa seperti merenggang. Nah, itulah membuktikan bahwa jika sesuatu ditarik maka akan memanjang, kemudian menegang, dan selanjutnya merenggang. Go. Tegangan dan regangan pada konsep elastisitas pegas. Untuk tegangan dan regangan ini sangat ada hubungannya dengan dunia teknologi, itu khususnya untuk mengukur kekuatan daripada bahan tersebut sebelum digunakan untuk suatu konstruksi tertentu. Misalnya untuk di dalam pembuatan konstruksi jembatan, membuat konstruksi suatu alat transportasi, dan seterusnya. Nah, dimana untuk tegangan dan regangan ini digunakan untuk pengujian sifat-sifat bahan dalam bidang teknologi yang dikenal dengan istilah tegangan atau stres dan regangan strain. Nah, dengan setelah diuji melalui berapa tegangannya dan kemudian regangannya berapa dari sifat elastisitas daripada pegas tersebut, barulah nantinya akan diterapkan di dalam dunia teknologinya. Seperti contoh pada truk, pada truk itu, di truk itu ada pegasnya yang dinamakan sebagai bear down dan seterusnya. Nah, di dalam truk itu sendiri ada data yang harus dipatuhi oleh pemilik truk tersebut, bahwa ada data yang tertuliskan bahwa truk tersebut memiliki batasan tonasi maksimum, misalnya 10 ton muatannya atau yang lainnya. Nah, ini ada hubungannya dengan tegangan dan regangan, serta ada hubungannya dengan gaya pegas terkait dengan benda elastisitas atau benda pegas. Jadi kalau tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, maka ya bahayalah untuk kendaraan tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dari pembahasan tentang tegangan atau stres. Jadi apabila pegas ditarik, ya ditarik, selain memanjang, berubah panjangnya, dan dia memberikan gaya perlawanan yang dinamakan sebagai gaya pegas, pegas tersebut juga mengalami tegang. Contoh lainnya seperti tali senar gitar yang diputar, disetel untuk memperoleh nada-nadanya, ditegangkan atau dikendorkan, dikencangkan atau dikendorkan. Nah, jadi kalau diberi gaya maka dia akan menegang, dimana tegangan adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas penampang bahan yang dinyatakan dengan rumus. Nah, sebelumnya perhatikan pada ilustrasi berikut, yaitu ada sebuah batang yang memiliki panjang tertentu dengan panjang mula-mulanya adalah L. Jadi panjang mula-mulanya L, diikat pada sebelah, di sebelahnya diikat kuat, kemudian
selanjutnya ditarik dengan suatu gaya F tertentu sehingga batang tersebut menjadi memanjang dan berubah panjangnya adalah sebesar delta L. Dan batang tersebut punya penampang, luas penampangnya adalah A, maka besarnya sesuai dengan definisi yang ada tadi, tau sama dengan F per A. Tau adalah tegangan, satuannya Newton per meter, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan kemudian A luas penampang daripada batang yang punya sifat pegas tadi, yaitu luas penampangnya dinyatakan A, satuannya meter pangkat 2. Yang kedua adalah regangan atau strain. Selain menegang juga merenggang, di mana regangan adalah pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang bahan yang dinyatakan dalam rumus epsilon sama dengan delta L per L. Epsilon adalah regangan tanpa satuan karena L per L satuannya meter saling meniadakan, akhirnya nilainya adalah 1, berarti untuk regangan ini tanpa satuan, sedangkan delta L adalah tadi perubahan panjangnya, satuannya meter, dan kemudian L adalah panjang mula-mula daripada batang pegas tadi dalam satuan meter. Jika pegas tersebut diberi gaya masih dapat kembali kepada panjang semula setelah gayanya ditiadakan, maka pegas tersebut masih berada pada batas elastisitasnya. Jika pada batang pegas tadi masih berlaku dalam batas elastisitasnya, berarti pada batang tersebut akan berlaku pula modulus Young yang dilambangkan dengan E, satuannya Newton per meter. Nah, dari posisi O sampai P, yaitu OP, maka pegas tersebut masih berada dalam daerah proporsionalnya, di mana hukum Hooke di sini adalah berlaku. Hukum Hooke itu berlakunya adalah F sama dengan K kali X. K konstanta pegas, X adalah perubahan panjang pegasnya. Dengan berlakunya hukum Hooke di sini, maka untuk dihubungkan dengan grafik yang ada di sini, yaitu tegangan terhadap epsilonnya, nilainya perbandingan tegangan dan epsilonnya adalah konstan yang kemudian disebut sebagai modulus Young, yang kemudian dirumuskan E sama dengan tau per epsilon, di mana tau adalah tegangan, besarnya adalah F per A, dan epsilonnya adalah delta L per L, sehingga E bisa dirumuskan menjadi F kali L per A kali delta L. Nah, atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain, besarnya delta L atau perubahan panjangnya adalah delta L sama dengan F kali L per A kali E. F gaya, L panjang mula-mula, A luas penampang pegasnya, dan E adalah modulus Young. Di titik E, ini beda dengan di titik P. Kalau ditarik garis ke bawah dan ke horizontal, maka perbandingannya tidak konstan lagi. Nah, di titik E inilah merupakan suatu batas elastisitas daripada pegas tersebut. Artinya, jika pegas telah ditarik dengan gaya tertentu, memanjang, kemudian ditarik lagi, tambah gayanya semakin besar, dan setelah tidak ditarik lagi, dikembalikan lagi seperti semula, tapi panjang pegas tidak bisa kembali kepada panjang semula. Berarti pegas tersebut sudah mencapai batas elastisitasnya. Sedangkan untuk pada titik Y, jika ditarik kemudian mencapai pada titik Y, ditarik mencapai pada titik Y, maka untuk pegas tersebut sifat elastisitasnya berubah menjadi plastis, yaitu jika dilepaskan tarikannya, dia tidak dapat kembali ke panjang
sebelumnya. Jika benda sudah mengalami hal semacam itu, maka dari sifat elastisnya berubah menjadi sifat plastis. Selanjutnya ditarik lagi hingga mencapai suatu kondisi UTS yang digambarkan pada grafik tersebut seperti yang sudah terlukiskan ya, dimana UTS itu bukan ujian tengah semester, bukan, tetapi UTS itu adalah Ultimate Tensile Strength, artinya daya rentang akhir, itu untuk menentukan ukuran daripada kekuatan bahan. Jadi itulah untuk menentukan berapa kekuatan dari bahan tersebut setelah mencapai UTS, dimana kalau diteruskan lagi maka mencapai titik B, kondisi semacam itu pegas menjadi putus atau patah ya. Putus atau patah kalau misalnya di kendaraan transportasi truk, maka pegas spir daunnya itu akan patah saat dia digunakan karena melebihi tonasinya tadi. Dari setelah mempelajari materinya tadi, tegangan dan regangan, marilah selanjutnya kita coba gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Contoh soal 1. Sebatang kawat tembaga panjangnya 30 cm dan luas penampangnya 2 mm pangkat 2. E sama dengan 12 kali 10 pangkat 11 dyne per cm pangkat 2. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya 16 kali 10 pangkat 6 dyne. Tentukan pertambahan panjang kawat tersebut. Oke, marilah kita selesaikan soal contoh nomor 1 ini. Dengan pilihan jawaban yang tersedia adalah A 2 kali 10 pangkat min 4 cm, B 2 kali 10 pangkat min 3 cm, C 2 kali 10 pangkat min 2 cm, D 2 kali 10 pangkat min 1 cm, dan E 2 kali 10 pangkat 0 cm. Mana pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini? Kita selesaikan. Dari data soal, L sama dengan 30 cm, A sama dengan 2 mm pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 cm pangkat 2. E sama dengan 12 kali 10 pangkat 11 dyne per cm pangkat 2, dan F 16 10 pangkat 6 dyne. Dengan menggunakan perumusan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu delta L sama dengan F kali L per A kali E, dengan memasukkan angka-angka yang ada atau nilai-nilai yang ada dari F, L, A, dan E, maka delta L-nya akan dapat kita temukan hasilnya. Jadi pertambahan panjangnya akan dapat kita selesaikan. Dari delta L sama dengan F kali L per A kali E sama dengan 16 kali 10 pangkat 6 kali 30 L-nya dibagi A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dan E-nya 12 kali 10 pangkat 11. Hasilnya adalah 48 kali 10 pangkat 7 dibagi 24 kali 10 pangkat 9, dan hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 cm. Berarti pilihan jawaban kita adalah C. Contoh nomor 2. Sebatang kawat panjangnya 2 meter dan luas penampangnya 4 mm pangkat 2. Kawat ditarik oleh gaya 8 Newton sehingga bertambah panjang 0,1 mm. Hitunglah A. Tegangan yang timbul pada kawat, B. Regangan yang timbul pada kawat, dan C. Modulus elastisitas bahan kawat. Jadi modulus elastisitas itu sama dengan modulus Young. Oke, kita selesaikan untuk nomor soal contoh 2 ini. Kita tuliskan L sama dengan 2 meter,
A 4 mm pangkat 2, kemudian sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2, kemudian F adalah 8 Newton, delta L nya 0,1 mm atau sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Untuk soal A, tegangan yang timbul pada kawat adalah berapa? Tau sama dengan F per A. Sama dengan 8 per 4 kali 10 pangkat min 6. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Untuk soal B, regangan yang timbul pada kawat, berarti yang dicari adalah epsilon. Epsilon sama dengan delta L per L. Delta L nya 10 pangkat min 4, L nya adalah 2. Berarti delta L 10 pangkat min 4 dibagi L nya 2, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 tanpa satuan. Kemudian yang C, modulus elastisitas bahan kawat atau modulus yang E sama dengan F kali L per A kali delta L. 8 kali 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4. 8 kali 2 16, 16 dibagi 4 adalah sama dengan 4, berarti E sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 Newton per meter. Nah, jadi sudah dapat kita selesaikan untuk soal contoh nomor 2. Lanjut untuk soal berikutnya. Untuk contoh soal nomor 3. Sebatang baja panjangnya 40 meter dan luas penampangnya 4 mm pangkat 2. Kawat atau batang tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika modulus yang baja tadi adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter, hitunglah A. Tegangan yang timbul pada baja, B. Regangan yang timbul pada baja, C. Pertambahan panjang baja. Oke, kita selesaikan untuk soal contoh ketiga ini. Dari data soal yang ada, L sama dengan 40 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter. A sama dengan 4 mm pangkat 2, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Kemudian untuk F nya adalah 100 Newton, E nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter. Baik, untuk penyelesaian selanjutnya dari soal yang A, tegangan yang timbul pada baja, tau F per A. Jadi tau sama dengan F per A, F nya adalah 100 Newton, A nya 4 kali 10 pangkat min 6, berarti 100 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 atau 2,5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Sedangkan untuk yang soal B, berapa regangan yang timbul pada baja? Epsilon sama dengan tau per E. E adalah modulus yang. Dengan dituliskannya epsilon sama dengan tau per E, tau adalah tegangan, maka besarnya regangan epsilon sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 dibagi 2 kali 10 pangkat 11. 2,5 bagi 2 adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4. Jadi 7 dikurangi 11 adalah min 4. Kemudian yang C, pertambahan panjang baja L sama dengan epsilon kali L. Kali 10 pangkat min 4, L nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1, nanti kita masukkan dalam persamaan ini. 1,25 kali 10 pangkat min 4
kali 4 kali 10 pangkat min 1, 1,25 kali 4 adalah 6. Berarti 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi untuk contoh soal yang nomor 3 sudah juga dapat kita selesaikan. Saya rasa itu adalah cukup mudah untuk Anda semuanya bisa pahami. Demikian tadi pembahasan tentang tegangan dan regangan. Tentunya Anda semuanya sudah bisa memahami dengan baik, dan semoga Anda semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.